Nomor 3, rajulun lam yastasibba liwalidayh, tidak durhaka terhadap kedua orang tuanya. Pertama yang ditemui oleh Nabi Muhammad adalah pemuda di dalam sifat lisanuhu rabbun bidzikrillah, yang lisannya sering digunakan untuk zikir, menyebut nama Allah. Pak, Bu, yang namanya lisan ini paling cepat digunakan kebaikan, paling cepat digunakan maksiat. Lisan itu paling cepat digunakan kebaikan. Kalau mau sholat masih wudu, kalau mau haji masih berangkat ke Mekah. Tapi kalau mau zikir ibadahnya lisan, sampai yang sholawat 1 kali Allah yang membalas 10 kali. Tapi yang diam-diam di rumah Allah lisan. Lisan ini dikatakan bentuknya kecil tapi manfaatnya besar dan juga akibatnya besar. Lisan juga paling bahaya jika digunakan maksiat. Lisan digunakan apa? Berbohong. Itu termasuk maksiat. Lisan digunakan untuk mengadu domba. Lisan digunakan untuk menfitnah. Lisan digunakan untuk membicarakan atau kekurangannya orang. Kalau sekarang termasuk yang mewakili lisan itu tulisan di media sosial, sampai mengadu domba. Oh, ini bahaya, namimah. Kalau yang dikatakan namimah, mengadu domba, itu sulit untuk masuk surga. Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, la yadkhulul jannah qattatun, tidak masuk surga orang yang kerjaannya mengadu domba. Ngomong satu sini, ngomong satunya begini. Itu dulu diceritakan ada budak dijual sebetulnya mahal, tapi karena suka namimah mengadu domba, akhirnya dijual murah. Budak itu dulu diperjualbelikan. Ini ada budak yang mau murah harganya, sebetulnya mahal, hanya karena kekurangannya suka ngadu domba, dibeli sama orang tadi. Setelah sampai di rumah, kerjaannya budak tadi bagus, tapi kebiasaannya kurang bagus, suka ngadu domba. Apa yang dilakukan oleh budak pembantu tadi? Pembantu tadi mengatakan kepada suami sayyidnya, suami tuan perempuannya, majikannya, dikatakan kepada istrinya, Bu, apa? Suami dia mau nikah lagi. Oh yang betul, tidak mungkin suami ulun kada mau nikah lagi. Ada percaya dia, kalau dia mau, suami dia tetap cinta lawan dia, tidak mau nikah lagi, sampai cukur jenggotnya waktu dia tidur. Oh begitu? Iya. Biar tambah sayang lawan dia, cukur jenggotnya waktu tidur. Ini belum lakukan. Ngomong sama suaminya satunya, ini kan coba, Pak, hati-hati, istri sampean mau membunuh sampean. Tidak mungkin istri saya mau membunuh saya. Kalau ada percaya dia, coba lihat nanti malam sampean pura-pura tidur, coba lihat apa yang dilakukan oleh istri sampean. Suaminya pura-pura tidur, istrinya membawa pisau untuk mencukur jenggotnya. Suaminya melihat sebentar, wah, betul yang diomongkan pembantu tadi. Tambah dekat, padahal istrinya mau mencukur jenggotnya. Apa yang dilakukan
apa yang dikatakan pembantu tadi. Dia akan membunuh saya, dipegang pisau, dibunuh istri. Keluarga istrinya marah, tidak terima, membunuh suaminya. Keluarga suaminya tidak terima, memerangi dan membunuh keluarga istri. Sampai 7 turunan bermusuhan gara-gara satu orang yang suka ngadu domba. Bahaya. Lisan, ini maksiatnya lisan. Jadi kalau lisan itu banyak digunakan untuk zikir Allah Subhanahu, sampai ada wali min auliyaillah disebutkan saking banyaknya zikir, apa yang dia lakukan kalau sudah mau masuk kamar mandi, lisannya itu digigit. Kenapa digigit? Karena lisannya itu selalu berzikir, tidak mau berhenti, karena dia takut kalau mau masuk kamar mandi tetap mengeluarkan suara zikir, digigit supaya tidak berzikir. Kira-kira kalau dia mau menggigit apa enggak? Walaupun tidak digigit, tidak zikir kadang-kadang. Tapi aulia wassalihun yang namanya zikir ini sudah berdarah daging. Sampai ada yang ditalqin kalimat la ilaha illallah waktu mau meninggal dunia. Itu talqin sunnah. Karena orang itu kalau mau meninggal dunia beda dengan waktu dalam keadaan sadar. Kalau waktu dalam keadaan sadar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu mungkin mudah. Tapi dalam keadaan mau meninggal dunia itu kadang-kadang sulit. Waktu ditalqin oleh anaknya la ilaha illallah, apa yang disebutkan oleh abahnya ketika ditalqin oleh anaknya, wahai anak, itu talqin kalimat la ilaha illallah untuk saya apa untuk dirimu? Kalau untuk saya kalimat la ilaha illallah sudah bercampur dengan darah daging saya. Pertama adalah lisan. Yang nomor 2 termasuk yang dijumpai oleh Rasulullah ketika dalam keadaan Isra wal Mi'raj, manusia yang dimuliakan oleh Allah, yaitu rajulun, umatnya Nabi Muhammad, qalbuhu, yang hatinya mu'allaqun bil masajid, hatinya dekat dengan masjid. Coba saya ulang, hatinya dekat dengan, Rasulullah mengatakan hatinya dekat dengan masjid, bukan rumahnya. Apa maksudnya? Orang kalau seandainya hatinya dekat dengan masjid, walaupun jauh, kangen dengan masjid. Kullama kharaja minal masjid, setiap keluar dari masjid, dia itu ingin kembali ke masjid. Contoh, adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum adzan kadang-kadang sudah ke masjid untuk menunaikan sholat. Belum asar sudah lihat jam, asar kurang 10 menit, mau wudu, mau ke masjid. Ini orang hatinya dekat dengan masjid, bukan rumahnya. Bukan Nabi mengatakan orang yang mulia itu rumahnya dekat dengan masjid, bukan. Karena kadang-kadang rumah dekat kadang ke masjid, ada kadang-kadang ada orang kadang-kadang tidak ke masjid bertahun-tahun. Kalau lebaran saja mau ke masjid, itu aja karena sarungnya baru sudah. Mau ke masjid, lama kadang ke masjid, masuk masjid heran, masjid tambah bagus nih. Dia kadang pernah ke masjid, kadang tahu perkembangannya masjid. Padahal masjid itu adalah baitun min buyutillah, rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan muliakan orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau memakmurkan rumah kita itu biasa. Lihat kalau kita memakmurkan rumah,
mau lebaran dicat, kursi kurang bagus kita betulkan, kita baguskan, dimakmurkan rumah. Tapi kalau memakmurkan masjid ini yang mulia, terutama dengan apa memakmurkan masjid? Dengan banyaknya jamaah, terutama muadzin itu orang yang pertama memakmurkan masjid sebetulnya, sehingga muadzin itu termasuk orang yang nanti jasadnya tidak hancur dimakan binatang di alam kubur. 6 golongan yang tidak hancur jasadnya dimakan di dalam alam kubur. Siapa? Para nabi, orang yang hafal Quran, termasuk muadzin, orang yang ada. Tapi ada syaratnya. Muadzin yang bagaimana? Yang tidak dimakan jasadnya di alam kubur. Muadzzinul muhtasib, muadzin yang muhtasib, tidak mengharap balasan dari masjid. Memang yang namanya muadzin itu harus sabar. Belum jamaah ke masjid, dia harus ke masjid dulu karena harus datang sebelum waktu. Ada zaman dulu, zamannya Nabi Muhammad, zamannya tabi'in, belum ada mikrofon kayak sekarang. Kalau ada naik ke menara masjid, menaranya bukan menara kayak sekarang bagus-bagus dicor. Menaranya masjid masih biasa, sehingga disunnahkan di dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah, adzan atau muadzin itu sunnah ali shot, suaranya tinggi, suaranya keras. Lalu sekarang ada mic, walaupun udah keras sendiri sudah. Muadzin harus sabar. Kadang-kadang sudah ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, nunggu jamaah belum datang, satu jamaah belum ada, terus qasidah 2 belum. Kadang-kadang muadzinnya imam juga, kadang-kadang imamnya kadang datang. Sampai ada cerita, bukan cerita di kitab, ada orang adzan subuh jamaahnya tidak ada. Ada orang adzan zuhur jamaahnya tidak ada. Akhirnya muadzinnya marah, adzannya jam 9 pagi. Jam 9 pagi adzan menggunakan mikrofon keras jam 9 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jam 9. Penduduk-penduduk desa tetangganya, oh ini orang sudah gila ini. Adzan jam 9, dakwah. Akhirnya semua ke masjid, semua mau mengolok orang yang adzan jam 9 tadi, sambil mengatakan, sampean ini sudah gila kan? Ini jam 9 kok adzan, sampean kan belum zuhurnya. Yang adzan ngomong, yang gila itu bukan saya, sampean semua yang gila. Loh kenapa? Saya adzan tepat waktu subuh, sampean kadang ke masjid. Saya adzan zuhur tepat waktu, sampean tidak ke masjid. Saya adzan bukan waktunya sholat jamaah, sampean ke masjid. Yang gila itu sampean semua. Jadi muadzin sini coba besok jam 9 adzan aja. Jadi yang namanya memakmurkan masjid itu penting. Terutama di dalam masjid diramaikan dengan apa? Dengan majelis ilmu, dengan zikir. Yang nomor 3 yang dijumpai oleh Rasulullah di dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya, di dalam 3 sifat, walam yastasibba liwalidih, orang yang dimuliakan oleh Allah sehingga malaikat Jibril alaihissalam berpamit. Kemudian Nabi meneruskan perjalanannya, menemukan seperti pemuda. Ternyata pemuda tersebut di dalam 3 sifat. Sifat yang ketiga yaitu pemuda yang tidak
tidak pernah durhaka terhadap kedua orang tuanya. Apa dikatakan? Walam yastasibba, dan tidak durhaka liwalidain, kedua orang tuanya, baik anak maupun ibunya. Karena yang namanya ayah dan ibu, yang namanya orang tua adalah tempat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua adalah tempat ridho dan murka Allah, sehingga ada yang mengatakan melihat, memandang wajahnya orang tua lebih afdal dibandingkan memandang Ka'bah. Ada yang mengatakan seperti itu. Sampean kalau seandainya bertemu atau melihat Ka'bah, semua mengeluarkan air mata dalam keadaan menangis melihat Ka'bah. Kenapa? Karena dapat memandang tempat yang suci. Tapi ada yang mengatakan memandang wajahnya orang tua lebih afdal dibandingkan memandang Ka'bah. Sampean tahu Habib Ali yang kita bacakan maulidnya? Itu beliau mengatakan, semenjak ibu ayah saya masih hidup, saya menyatakan saya tidak punya apa-apa. Ini punya orang tua saya. Sampai beliau mengatakan, seandainya bu saya ngajak saya ke pasar, wada'at rigi, dan ibu saya mengatakan ini budak mau saya jual. Paham sampean? Maksudnya apa? Ibunya mengatakan ini anak mau saya jual. Apa kata Habib Ali? Kalau yang jual saya itu ibu saya ridho. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan itu anaknya